Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, Fosma. Halo Sobat Fosma, selamat datang di Potsma, Podcast Forum Silaturahmi Mahasiswa atau Fosma UIN Antasari Banjarmasin. Sebuah ruang diskusi yang menghadirkan berbagai pembahasan seputar dunia kemahasiswaan yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Perkenalkan, saya Muhammad Auzara Zaki dan saya akan menemani Sobat Posma pada episode hari ini. Nah, Sobat Posma, pernah nggak sih kalian mendengar kalimat-kalimat seperti ini? Contohnya, ngapain ikut organisasi? Mending gue kerja, atau ngapain ikut organisasi? Capek ikut organisasi? Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah anggapan-anggapan tersebut itu benar? Nah, jadi, atau justru organisasi menyimpan banyak pelajaran yang tidak bisa kita dapatkan di ruang kelas. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Karena hari ini kita akan mengupas tuntas tentang keorganisasian, maka bagaimana organisasi dapat membentuk karakter seseorang, serta mengapa organisasi masih tetap relevan di era sekarang. Dan tentunya saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita seseorang yang aktif berorganisasi dan memiliki banyak pengalaman yang tentunya sangat menarik untuk kita dengarkan. Halo Kak Sadila, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Zora, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Zora sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, cuman sedikit ya kurang sehat badan. Kurang sehat, semoga cepat sembuh ya Zora ya. Okay. Cuman apa yang enggak untuk Potsma hari Oke, betul. Jiwanya Potsma banget ya? Iya dong. Karena hari ini pembahasannya menarik nih Kak, tentang organisasi. Betul. Di mana organisasi ini kan menimbulkan banyaknya pertanyaan. Apakah organisasi ini bagus untuk diikuti atau tidak? Nah, cuman untuk sebelum kita menjauh lebih bahas, itu kita ingin dulu nih Kak, apa namanya? Santai dulu pembahasan. Boleh. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kakak sekarang ini jadi apa? Jadi apa ya? Jadi apa? Atau kesibukan Kakak sekarang ini apa aja sih? Oke, yang pastinya ya, karena kita sama-sama mahasiswa, yang pastinya kuliah lagi libur, dan sekarang lagi semester 6, sudah masuk semester 7 ya. Kalau tarbiyah itu sekarang lagi PPL. Kalau PPL itu semacam magang lah. Nah, magang dan juga sibuk diselingi dengan organisasi-organisasi lagi. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, organisasi seperti apa yang Kakak ikuti sekarang ini? Oke, kalau sekarang untuk internal kampusnya sendiri, alhamdulillahnya aku sendiri menjabat sebagai Putri Antasari tahun 2025 ini. Dan juga menjadi sekretaris menteri di Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Oke teman-teman, memang ini sangat keren sekali ya. Nah, tadi kan Kakak ada bilang ya, jadi Putri Antasari, terus menjadi sekretaris di kementerian. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa yang membuat Kakak menikmati menjalankan proses tersebut Kak? Oke, karena kalau yang pertama ya, aku sendiri bukan tipe orang yang suka diam. Maksudnya kalau habis kuliah, pulang, bingung kan mau ngapain. Nah, itu nggak suka yang kayak, aduh ngapain ya. Jadi suka mencari kesibukan. Bingung kan kadang kesibukannya kalau mau nongki, yang nggak mungkin bisa setiap hari. Gitu. Nah, makanya menyibukkan diri ke organisasi. Untuk organisasi yang pertama kan juga saya sendiri Posma ya, Posma juga. Jadi di awal itu sudah mulai mencoba-coba Posma. Kan organisasi tingkat kuliah, kuliah ini dengan kita sekolah biasanya kan beda ya. Perlu ada penyesuaian di awal. Nah, di awal itu juga cukup kaget dengan organisasi yang dirasa di kampus ini juga, tapi lama-kelamaan kalau organisasi di kampus berasa kita kekeluargaannya, ada kekeluargaannya karena kita kalau di Fosma itu sendiri waktu itu kan tingkat universitas, jadi kita bisa kenal dengan orang-orang lain juga. Jadinya kan menikmatinya, kenapa bisa menikmati walaupun ada mungkin pasti ya ada tekanan di organisasi itu harus mengerjakan A, B, C, D. Nah, di situ ada support teman, teman sekabinet ataupun seangkatan yang mana di situ yang membuat kita merasa nyaman. Walaupun kita sebenarnya capek nih, kita sedang capek kuliah, capek mengerjakan organisasi, tapi kalau ada support teman dan juga ada hal-hal yang kita dapat, yang kita kerjakan itu berasa kayak capek kita tuh terbayarkan. Nah, jadi bukan kayak, kalau di waktu luang, kalau cuman nongki ataupun guling-guling di kamar gitu ya, nggak dapat apa-apa, mungkin lebih baik ikut organisasi dan juga
kita dapat sesuatu yang mungkin kalau kita cuma rebahan di rumah kita nggak dapat apa-apa. Oke, betul seperti itu. sekali. Tadi kan kakak jelaskan ya bahwasanya organisasi yang kakak ikuti yaitu dari Forum Silaturahmi Mahasiswa. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih kak, organisasi kakak yang pertama kali ikuti itu saat kakak sekolah atau malah saat kakak kuliah mengikuti pertama kali organisasi? Organisasi memang sukanya dari sekolah dulu, memang suka organisasi. Dari sekolah. Iya, tapi kalau ini ya sedikit cerita, kalau aku sendiri tipe orang yang sedikit strict parent kalau dulunya ya, kalau sekolah. Jadinya dulu tuh kalau organisasi pasti dibatasi oleh orang tua. Maksudnya takut anaknya capek karena kan dulu sudah mulai full day nih. Terus kayak susah untuk bergerak untuk organisasi. Tapi anaknya memang suka organisasi, agak bisa diam. Betul. Jadinya pas menganjak ke dunia perkuliahan yang mana kan ngerantau ya ke sini juga. Betul. Jadi merasakan organisasi dan benar-benar kalau bisa satu kata bisa diambil bebas ya. Bebas dalam artian kita bisa bergerak di organisasi itu tanpa ada jangan ikut gitu kan. Yang penting kita sudah berizin gitu, tahu apa yang akan kita kerjakan gitu. Jadinya kayak kalau yang pertama kali memang sekolah, tapi yang kalau benar-benar merasakan apa itu yang organisasi yang dalamnya memang kita merasakan kenyamanan, ya memang di perkuliahan ini gitu. Oke. Kan tadi kan lihat banyak sekali yang kakak ikutin nih organisasi. Cuman yang namanya organisasi kan pasti bikin kita capek. Pasti. Nah, kakak pernah nggak sih merasa yang namanya jenuh saat mengikuti organisasi? Jenuh itu pasti ada. Kalau aku bilang nggak cuma organisasi, kita mengerjakan apapun pasti ada titik jenuhnya. Apalagi kalau kita dalam jangka waktu panjang ya. Kalau kita kuliah pasti ada jenuhnya. Apalagi kayak organisasi. Mungkin kadang kita nggak bisa mematok bahwa di organisasi itu selalu senangnya aja. Kita selalu mendapat hal-hal yang ingin kita dapat. Misal kita mau masuk organisasi, mau punya banyak relasi misalnya. Kita dapat relasi, tapi kita tidak cuma mendapat apa yang kita dapat aja. Pasti ada hal-hal yang kita tidak ingin mau, maksudnya kita tidak mau, tiba-tiba itu terjadi gitu. Misalnya ada tekanan atau apapun itu, lagi capek, misalnya ada tekanan, dan pasti ada di budaya di dalam organisasi itu ada salah satu teman ataupun beberapa orang oknum yang tidak aktif, susah di chat ataupun lari dari job desk-nya. Nah, mungkin itu titik jenuhnya di mana kalau kita dalam mengerjakan suatu proker aja misalnya, kita ngechat satu orang itu, tapi orang itu nggak ngebalas, nggak ngebris apapun, kita di titik capek juga dan teman-teman yang lain. Nah, mungkin itu titik jenuhnya kalau tidak ada kerjasama lah dalam timnya. Oke, betul. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya jenuh itu memang pasti kak. Cuman kan nih teman-teman pasti penasaran bagaimana seorang Kak Sadila yang memiliki banyak organisasi mengatasi cara menghilangkan ya rasa jenuh itu kak saat organisasi seperti itu. Kalau menghilangkan rasa jenuh ya, sebenarnya karena kan kalau kita berbicara tentang organisasi itu sendiri, tidak terdiri hanya cuma satu atau dua orang aja. Kalau satu dua orang yang tidak aktif masih ada yang lain sebenarnya. Tapi memang kalau di satu sisi ada di momen-momennya kita jenuh. Kalau aku sendiri tipe yang ya udah stop dulu memikirkan yang ini. Oke, cari yang happy-happynya. Pasti ada kan ruangnya gitu. Kalau kita lagi pikir nih, lagi ada proker yang cukup besar, kita kerjakan, oke, kita stop dulu. Karena kalau dalam keadaan jenuh, aku sendiri pun kayak memikirnya gak gimana ya, maksudnya kalau kita memikirkan dalam keadaan kita capek ataupun jenuh, itu malah gak maksimal. Jadi aku meminta untuk kayak dengan teman-teman itu kadang, stop dulu, oke, kita stop dulu, kita boleh heal dengan entah kita makan ataupun kita refreshing sama-sama dalam waktu mungkin cuma jalan sebentar atau gimana tanpa kita memikirkan yang ini dulu, tapi dalam waktu mungkin dalam sejam ataupun beberapa menit kita beri waktu itu lalu kita lanjut lagi gitu. Maksudnya kayak kita kalau menghilangkan rasa jenuhnya ya kita stop dulu dengan hal apa yang buat kita jenuh. Maksudnya jangan dipikirkan aja. Tapi bukan berarti kita meninggalkan hal yang memang harusnya kita jalani itu tadi. Betul. Oke teman-teman, mungkin tadi kita sudah mendengarkan ya, bahwasanya banyak insight baru yang kita dapatkan. Organisasi itu tidak melulu tentang program kerja dan sebagainya. Justru organisasi itu untuk mengisi waktu luang kita ya kak. Betul. Ya, tidak habis kuliah langsung pulang, habis kuliah langsung apa sebutannya tuh? Kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang organisasi kak, kan orang-orang ini masih bingung nih, apa sih organisasi itu? Mungkin setiap orang tuh memiliki pandangan yang berbeda-beda teman-teman.
Jadi kita kan pengen tahu nih, bagaimana sih menurut Kak Sadira organisasi itu seperti apa? Kalau organisasi itu sendiri ya, menurut aku, kalau secara istilah pastinya organisasi ini wadah untuk seseorang untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Ya, Nah, oke, itu kan betul. istilah secara umumnya. Betul. Kalau aku sendiri memaknai organisasi itu sebagai rumah kedua. Rumah kedua. Ya, kalau di perantauan ini ya, Ya. maksudnya kalau kita jenuh atau kalau kita capek, kita pasti perginya ke organisasi. Walaupun sebenarnya itu capek, tapi itu yang membuat kita bisa tertawa lah. Kalau aku sendiri gitu. Kalau aku sendiri, kalau sedih mungkin bisa kalau ke organisasi ataupun ke teman-teman organisasi. Nah, itu bisa paling enggak kita bisa tertawa lah. Bisa gitu. tertawa. Nah, ya, pasti kalau kita ketemu teman ya Zora ya. Iya, betul. Biasanya walaupun kita dalam keadaan sedih, kalau ketemu teman pasti ada aja titik kita bisa ketawa gitu. Iya, Walaupun kita betul. sendiri dalam keadaan capek, jenuh ataupun sakit hati Iya. gitu kan. Gitu. Nah, cuman kan di dalam organisasi ini kan banyak loh orangnya nih Kak. Ya, pasti. Otomatis dengan perbedaannya kepribadian itu beda juga bagaimana cara kita berhadapan atau berhubungan dengan teman-teman kita yang berbeda kepribadian tadi. Jadi bagaimana cara kakak untuk menghadapi kepribadian yang berbeda-beda di dalam organisasi? Pasti capek tuh kan Kak? Iya. Atau kakak punya tips and triknya gitu? Sebenarnya kalau tips and trick gak bisa dibilang tips juga Iya. ya. Maksudnya kayak kita cara menangani diri kita dan dalam menghadapi orang lain itu pasti berbeda-beda. Kita dalam organisasi itu banyak kepala itu sudah pasti. Dan Oke. kalau aku sendiri memaknainya, kalau kita ketemu dengan orang yang karakternya beda-beda, itu tanggung jawab yang kita ambil sendiri. Maksudnya kalau kita mau masuk ke organisasi, pasti kita sendiri dan Betul. dari kemauan kita sendiri maksudnya. Kalau kita masuk ke situ dan kita merasa capek orang-orangnya begini, orang-orangnya begini. Menurut aku itu sebagai resiko kita masuk organisasi. Pasti ada orang-orang yang memang tidak sependapat dengan kita, mungkin beda cara berpikirnya, beda cara meluapkan emosinya. Betul. Nah, kalau aku sendiri mending kalau misalnya sedang rapat gitu lah, beda pendapat dan memang cara orang itu meluapkan emosinya dengan cara marah-marah. Kalau aku sendiri, aku mending diam dulu. Oke. Maksudnya nggak ngeladeni. Kalau aku sendiri ngeladeni, pasti aku ikut marah juga. Betul. Pasti. Jadi aku tips yang kalau menurut aku sendiri, mending diam dulu sejenak, kayak diam sejenak, terus kayak kita ambil jalan tengahnya aja. Kalau kita tidak bisa menyalahkan orang yang marah-marah tadi. Mungkin bagi dia pendapat itu memang benar, tapi kan bagi orang banyak, namanya kita organisasi dengan kepala yang banyak, kita harus musyawarah itu nomor satu. Betul. Kita harus mementingkan orang lain juga gitu. Jadi kita mencari titik tengah, bagaimana kita sendiri tidak emosi, kita tidak terpancing, dan bagaimana kita bisa situasi kita bisa kita atur lah, maksudnya biar tidak chaos, biar tidak berkelahi satu sama lain. Karena kalau kita mengambil emosi sama emosi, itu aku yakin banget pasti terpecah. Oke, paham. Kalau aku sendiri memang pasti ya, setiap orang pasti pernah mengalami di organisasi itu perbedaan pendapat yang mana membuat salah satu dari orang-orang yang berbeda pendapat itu jadi canggung. Jadi mungkin bisa dibilang saling adu ego. Nah itu pasti ada. Sebenarnya kalau hal-hal seperti itu kesadaran dari diri kita sendiri aja sih lagi. Maksudnya kalau kita mau masuk ke dunia yang isinya orang banyak, pasti kita nggak bisa kalau kita punya statement bahwa aku yang paling benar di sini gitu. Nah, pemikiranku benar, aku kok pikirnya gini. Kelebihannya ini, kekurangannya ini, kenapa dia pikirnya ini. Nah, kita nggak bisa hidup di pikiran yang seperti itu karena nantinya kita sendiri yang akan tidak punya teman. Oke. Nah, tadi kan sudah dibahas ya bahwasanya di dalam organisasi ini banyak orang dan memiliki kepribadian yang beda-beda. Otomatis kita juga harus mengkondisikan bagaimana cara kita berhubungan dengan mereka. Cuman seperti ini Kak, setelah kita menjaga diri kita nih supaya tidak amarah dan sebagainya, ya yang namanya masalah dari dalam lah. Nah itu kan salah satunya yaitu karena banyaknya program kerja. Kayak kita sudah mulai masuk ke dalam ranah ini Kak. Nah di dalam organisasi sudah tidak luput lagi yang namanya program kerja. Betul. Otomatis program kerja ini
itu kan banyak loh Kak. Ya tergantung organisasinya sih. Iya. Nah, cuman karena banyaknya program kerja itu membuat banyaknya para anggota ini capek. Iya. Nah, otomatis di situ kan saling dorong ego. Iya. Nah, menurut Kakak nih dari bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut? Banyaknya proker, habis itu banyak yang kecapean, itu seperti apa? Daripada kayak ditunggu dulu sampai kapan? Kan kayak gitu loh Kak. Oh, Iya. iya. Cuman kalau dari Kakak sendiri seperti apa? Kayak gitu. Kalau dari aku sendiri ya, kalau menurut aku kalau dalam suatu organisasi pasti ada kepalanya. Itu kalau kita biasanya BPH atau kayak ketua-ketuanya, itu bisa, kalau kami waktu itu ya, kalau pernah pengalaman aku, istirahat sejenak. Tapi sejenak itu nggak sampai 24 jam. Maksudnya kalau kita memikirkan proker yang besar, pasti setiap hari kita memikir dan kita mengatur konsep seperti itu. Dan kalau aku pernah merasakan itu, jadi kami pernah mencuri-curi waktu lah dengan teman sedivisi aku aja waktu itu. Curi-curi waktu untuk kami sendiri tidak memikirkan hal yang membuat kami pusing itu. Jujur aku juga pernah dalam posisi yang ditekan dalam satu proker dan jadinya dalam satu divisi itu isinya emosi semua, api semua pokoknya, sampai kelahi, sampai nangis-nangis itu pernah. Tapi memang dari ketua bidangnya itu sendiri ataupun core itu sendiri mengantisipasinya dengan kita stop dulu, dari waktu itu dari sore kami keluar untuk kayak cuman refreshing aja, duduk santai minum kopi gitu, kayak cuman, tapi kita nggak boleh ngomong tentang proker yang kita hadap itu, maksudnya untuk sejenak itu. Tapi nanti sehabis maghrib atau isya kita balik lagi untuk memikirkan proker itu tadi. Nah, jadi kayak menyempatkan lah dari sore itu tadi sampai ke malam, ke isya misalnya kan, untuk kita stop dulu nih memikirkan hal itu, kita refreshing dulu. Kita mungkin ngomong yang happy-happy aja dulu. Setelah itu baru kita pikirkan lagi hal yang membuat kita berat. Mungkin hal itu yang bisa membuat kita sendiri dan teman-teman kita itu saling bekerja sama dalam mengatur emosi kita sendiri. Nah, jadi kita bisa bangun chemistry juga di situ, dan juga kita bisa meredakan emosi yang sedang naik-naiknya lah. Oke, baik. Nah, membahas program kerja nih Kak. Iya. Kan orang-orang nih bingung nih mau masuk organisasi. Nanti masuk organisasi akhir-akhirnya ngerjain program kerja lagi, program kerja lagi. Otomatis kan sudah tersugesti nih otaknya, capek nih. Nah, menurut Kakak nih, manfaat atau benefit apa sih yang didapatkan dari organisasi daripada melihat banyak proker, mending kita lihat benefitnya. Menurut Kakak apa aja tuh benefit dari masuk organisasi? Kalau benefitnya itu sendiri ya, kalau benar kata Zora tadi, orang-orang tuh banyak memikirkan bahwa organisasi ini merupakan menambah satu beban dalam hidup gitu. Kadang orang ada melihat oknum-oknum orang yang memang misalnya kuliahnya telat selesai, itu gara-gara organisasi katanya. Kuliahnya nggak teratur atau kayak sering terlambat gara-gara organisasi. Sebenarnya hal-hal seperti itu tergantung pribadinya sendiri ya. Kalau aku melihat benefit apa yang didapat di organisasi itu sendiri, relasi itu sudah pasti nomor satu. Kita pasti luas dengan relasi yang kita dapat nantinya kalau kita berorganisasi. Terus dengan yang kita dapat juga, kita bisa mengasah soft skill kita. Iya, kita bisa, misalnya kita suka MC ataupun kita mau kehadapan semua orang nih, misalnya kita mau mencoba. Mungkin kita di sebelum-sebelumnya kalau kita nggak ikut organisasi ya, kalau aku sendiri ini, aku nggak bisa, maksudnya cuma di hadapan kaca aja aku ngomong sendiri. Kalau sedikit cerita juga Zora, dulu aku juga orangnya nggak berani tampil di hadapan orang, karena ada satu memang, kalau aku punya cerita kalau aku sendiri pernah jadi pembawa acara di upacara masih sekolah dulu, dan juga pas lagi mulai, dan itu gurunya bilang kalau aku sendiri kayak orang tipes bacanya, dan itu di hadapan seluruh teman-teman. Jadi kayak cukup down gitulah, cukup down. Dari situ memang gak berani gitulah, gak berani sampai akhirnya masuk ke dunia perkuliahan dan mencoba organisasi. Awalnya memang tipe orang yang gak berani ngomong juga di organisasi, cuman diam, cuman mengikuti proker-proker. Terus lama-kelamaan, kalau aku sendiri mikir, kalau aku cuman diam di sini, stop di zona aku sendiri, aku nggak akan jadi apa-apa. Jadi aku coba. Awalnya pasti gugup, terus aku coba diajarin sama teman-teman, karena kan organisasi pasti banyak juga orangnya. Ada juga yang bisa, maksudnya
belajar dan akhirnya aku bisa. Dan alhamdulillahnya aku rasa aku bisa jadi sekarang karena organisasi yang aku tekuni di awal juga. Aku nggak bisa jadi yang aku sekarang kalau nggak ada yang aku yang dulu. Nah, begitu menurutku. Jadi kayak manfaatnya sebenarnya apapun itu, organisasi atau apapun itu, kalau kita nggak mau maju, kalau kita cuma stuck di hal-hal seperti itu, di diri kita yang memang introvert, misalnya nggak berani, kita nggak bakal jadi apa-apa. Oke. Jadi nggak bisa kita tuh menilai organisasi ataupun hal apapun itu salah ataupun buruk karena perspektifnya dia sendiri. Misalnya kayak dia ikut organisasi ini tapi nggak ada jadi apa-apa. Dia ikut organisasi ini cuman gitu-gitu aja. Betul. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu statement orang yang memang nggak mau berpikir lebih luas lah dan nggak mau mencoba lebih luas. Jadi benefit apa yang bisa kita dapat, semuanya bisa kita dapat apa yang kita mau, asal kita mau maju dan kita mau mengembangkan diri kita di organisasi itu tersebut. Jadi organisasi itu kan suatu wadah ya, Zora. Jadi kita sendiri bagaimana cara kita memanfaatkan wadah tersebut agar bisa menjadikan diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak. Nah, ini menarik nih Kak. Karena kan tadi kan ada Kakak singgung mengenai relasi dan soft skill. Nah, ini kita masuk perbandingan. Oke. Boleh. Jadi kan ada yang bilang, ngapain ikut organisasi? Mending langsung kerja. Nah, sementara memang kita lihat bahwasanya kalau kita kerja, pertama pengalaman kita dapat. Terus yang kedua relasi juga, ya. Dan tambahannya lagi di organisasi dapat uang nggak? Sementara kerja dapat uang. Oke. Cuman yang di sini kita mau bagaimana dari sudut pandang Kak Sadila mengenai organisasi dan kerja tadi. Apa sih perbedaannya? Atau apakah berpengaruh besar gitu terhadap mahasiswa? Seperti itu. Oke, kalau menurut aku sendiri, keduanya pasti berpengaruh ke diri sendiri dan pasti ada manfaatnya untuk diri sendiri. Itu sebenarnya ya tergantung ke dirinya sendiri sih. Yang punya prinsip seperti apa. Kalau ada orang, aku maunya kerja aja gitu, nggak usah organisasi. Tapi pasti ada juga orang yang, aku organisasi dulu, baru aku ke kerja. Ya, jadi betul. itu sebenarnya perspektif masing-masing. Kalau perspektif aku sendiri, aku nggak bisa, kalau menurut aku harus mulai dari loncatan kecil dulu. Betul. Aku nggak bisa meloncat ke yang lebih besar kalau aku nggak ada loncatan kecil. Maksudnya kalau kita ingin meloncat ke yang lebih besar, kalau kita tidak pernah mencoba hal yang kecil, aku yakin pasti kita jatuh ke jurangnya itu. Betul. Jadi menurut aku sendiri, organisasi itu sebagai loncatan awal kita, di mana kita belajar, kita belajar mengasah apa yang kita punya, apa yang kita mau, kita asah dulu. Sampai akhirnya kita menemukan bahwa diri kita ini bisa apa sebenarnya. Betul. Kita sendiri ada di bidang apa. Kita bisa apa. Kalau aku sendiri ya, masih mencari jati diri. Kalau aku langsung ke dunia kerja juga, aku masih bingung sebenarnya. Aku juga kan sambil adalah kerja-kerja sedikit, tapi masih coba-coba juga. Pasti kan sambil mencari, aku cocok nggak nih di sini. Misalnya aku bisanya konsep atau semacam, aku pasti ke bidangnya ini. Jadi aku mengenali diriku sendiri lah lebih tepatnya. Baru nanti ke hal yang jenjangnya lebih serius lagi, ke dunia kerja yang benar-benar kerja. Betul. Gitu. Jadi kalau kita berbicara ke kerja sendiri, menurut aku pasti banyak manfaatnya dalam hal yang bisa kita lihat seperti uang yang kita perlukan juga pasti. Semua orang pasti mau kerja sih pasti. Kalau aku sendiri, kalau bisa ya organisasi disambilin dengan kerja. Jadi kita tuh dapat belajar sambil menjalani dan kita dapat juga sesuatu yang kita ingin juga. Jadi ya balik lagi ke diri sendiri. Bagaimana prinsipnya untuk mau kerja dulu atau organisasi dulu atau langsung keduanya. Itu tergantung diri sendiri apakah sanggup atau enggak. Betul. Kalau menurut Zora sendiri nih, kan dari tadi aku terus nih yang ditanya. Aku mau tahu dong perspektif Zora tentang bagaimana nih orang-orang yang memang organisasi dan juga kerja itu. Kalau menurut Zora, apakah Zora tipe yang kerja atau yang organisasi? Ya, ini hal yang menarik ya untuk dibahas sebenarnya. Ini saya mulai panas nih kan. Disuruh mikir. Saya aja untuk mencari pertanyaan sudah panas, apalagi suruh menjawab pertanyaan. Nah, jadi gini Kak. Nah, ini memang hal yang menarik untuk dibahas dan memang sedikit bingung juga awalnya. Namun misalnya kita lihat dari perspektif benefit, itu dua-duanya sama. Cuman kalau dari segi kerja, itu kita mendapatkan material atau uang. Cuman seperti ini Kak, kalau kita ibaratkan
memang seperti yang disebutkan Kasadira tadi, organisasi itu sebagai batu loncatan untuk ke dunia yang lebih serius lagi, yaitu dunia kerja. Cuman kayak gini Kak, kalau dilihat organisasi yang dimaksud itu kan kemampuannya itu lebih luas. Yeah. Sementara kerja itu kan terfokus dengan satu fokus ya. Intinya misalnya kita kerja di F&B, food and beverage, otomatis skill yang kita dalami atau pengalaman yang kita dalami itu yang kita dapatkan tentang food and beverage. Nah, bagaimana dengan organisasi? Organisasi kan itu terserah bagaimana si pengendali organisasi tersebut menjalankan, loh. Nah, maka organisasi jika kita ibaratkan nih, organisasi itu lebih luas, cuman tidak tapi dalam. Sementara dunia kerja itu mendapatkan pengalaman cuman satu, tapi profesional. Nah, seperti itu. Lalu kita dapatkan lagi dari segi relasi. Nah, jika kita ibaratkan tadi fokusnya kerjanya di food and beverage, otomatis relasi-relasi kita tuh di sekitaran food and beverage. Namun dari segi tingkatannya, mungkin kita bisa sampai tingkat nasional maupun internasional. Kalau organisasi ini kan lebih luas ya Kak. Nah, otomatis kita dapat relasi yang lebih luas, namun tidak memungkinkan kita dapat nasional maupun international relationship. Betul. Seperti itu Kak. Oke, jadi bisa kita simpulkan tuh bahwa kalau organisasi kita bisa mengikuti cabang, misalnya cabangnya A, B, C, D. Kalau kerja kita harus fokusnya ke satu aja. Tapi kita harus mendalami A itu sendiri. Dan benefit yang kita dapatkan yaitu tadi menjadi profesionalitas, menjadi profesional dalam suatu hal. Seperti itu sih kalau dari pandangan Zora Kak. Gitu. Mungkin bisa kita lanjut ya Kak. Oke. Bagaimana jika kita lanjut ke segmen cepat tanggap? Waduh. Oke. Boleh. Siap. Jadi saya Zora mempertanyakan, nanti Kakak tinggal jawab iya atau tidak. Oke, satu kata itu aja ya. Iya. Oke. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8 misalnya. Oke, siap ya. Oke. Organisasi membuat IPK turun. Tidak. Organisasi hanya untuk orang yang ekstrovert. Tidak. Semakin banyak jabatan, semakin sukses. Semakin banyak jabatan, semakin sukses. Tidak. Mahasiswa baru sebaiknya langsung ikut organisasi. Ya. Organisasi lebih penting daripada akademik. Tidak. Sertifikat organisasi lebih penting daripada pengalaman. Tidak. Aktif organisasi menjamin mudah mendapat pekerjaan. Ya. Organisasi sekarang kehilangan idealismenya. Bisa iya. Oke. Sekarang iya. Oke. Tadi ada hal yang menarik nih Kak dari segmen cepat tanggap. Iya. Nah, yaitu pertanyaan tentang organisasi sekarang kehilangan idealismenya. Menurut Kakak, relevansikah organisasi sekarang terhadap mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa yang akan masuk pada kampus? Oke. Kalau dibilang relevan atau tidaknya, organisasi ini kan suatu tempat ya Zora ya. Kita tidak bisa berharap lebih kepada sesuatu benda mati, kalau kita bisa bilang. Jadi kalau kita masuk ke tempat itu, kita sendiri yang mengendalikannya. Bagaimana orang-orang yang masuk ke dalam rumah itu atau tempat itu, bagaimana caranya mengendalikan ataupun mempermak rumah itu, bagaimana rumah itu bisa menjadi bagus dan juga bisa kelihatan orang. Jadi relevan atau tidaknya suatu organisasi tergantung orang yang mengendalikannya, tergantung orang yang ada di dalamnya. Menurut aku sendiri, relevan pasti akan selalu relevan, tergantung orang yang menjalankannya. Nah, membahas mahasiswa yang akan masuk kampus tadi Kak, aka mahasiswa baru, maba. Menurut Kakak nih, apakah maba ini baiknya langsung masuk organisasi nih saat masuk kampus, atau nanti dulu deh, pantau-pantau dulu saat semester 2 ke semester 3 ke, atau bahkan semester 4 masuk ke organisasi? Menurut Kakak seperti apa? Kalau pandangan aku sendiri, mending langsung ikut. Langsung ikut. Kalau aku sendiri ya, mungkin dari pengalaman aku sendiri juga, mending langsung ikut, karena menurut aku organisasi bukan hal yang harus ditunggu ataupun hal yang harus dilihat-lihat dulu. Karena organisasi ini, kalau kita semakin bertambah semester, mungkin semakin capek, pasti kita sendiri pasti akan susah memikirkan ataupun membagi jadwal ataupun hal-hal lainnya. Menurut aku kalau kita mencoba di awal langsung, kita mencoba organisasi A misalnya di awal. Oh, jadi organisasi itu seperti ini, misalnya kan seperti itu. Kalau menurut aku sendiri, kalau pandangan aku sendiri,
memang kalau kita mencoba di awal itu akan berasa lebih kita maaf. Kalau menurut aku sendiri, kita akan mengenali diri kita dari hal apa yang akan kita coba. Kalau kita cuman kuliah, toh di kuliah, menurut aku sendiri, karena aku yang merasa ya, maksudnya kalau aku merasa aku belum bisa mengenal diriku sendiri kalau aku hanya cuma kuliah. Karena menurut aku kalau kita di kuliah pasti kita cuma belajar di kelas dan habis itu kita pulang, kita belum tentu bisa mengembangkan apa yang kita dapat di kuliah tadi, karena cuma kita pelajari, kita jawab, mungkin kumpul sudah selesai gitu. Kalau kita mencoba di organisasi, kita mencoba ke bergabung dengan orang-orang banyak, pasti banyak akan pelajaran yang akan kita ambil. Contohnya misalnya kalau kita di organisasi kan berkelanjutan, hal apa yang akan kita kerjakan itu pasti akan selalu kita, misalnya kita mengkonsep sesuatu, pasti dalam beberapa hari kita tekuni dulu, kita dalami dulu, dan kita mendapatkan sesuatu yang akan kita capai. Menurut aku, pijakan awal lah. Kalau aku sendiri di kuliah itu, kalau presentasi masih textbook awalnya. Lalu aku mencoba di organisasi melihat teman-temanku, ada beberapa yang memang bisa berbicara tanpa melihat teks, ataupun bisa menghafal satu kunci aja, satu kata kunci. Oh, terus habis itu dia bisa ngomong dan mengembangkannya. Terus aku belajar, coba-coba belajar di organisasi dengan teman-teman yang banyak ragamnya itu, bagaimana nih caranya seperti ini. Terus diajari teknik seperti ini, Dila, seperti ini. Oke, mulai coba, dan mulai mencoba juga di kelas. Sedikit-sedikit, lama-kelamaan, kita bisa, kalau aku sendiri bisa menjelaskan itu tidak textbook. Jadi cuma melihat poin apa, oke, aku kembangkan, aku berani ngomong. Dan aku juga berani menjawab sesuatu tanpa melihat, ibaratnya kalau kita sama teman ya bisa, nanti pertanyaannya ini aja ya, gitu kan bisa kayak gitu. Tidak lagi hal seperti itu ada, maksudnya alhamdulillahnya ya. Kita bisa mengembangkan jawaban dari pertanyaan orang-orang tadi. Menurut aku yang seperti itu yang aku cari awalnya. Memang kalau keberanian kita dalam berbicara ke hadapan orang itu basic yang mau aku capai, dan aku dapatnya dari organisasi, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi manfaatnya banyak menurut aku, kalau bisa memang langsung masuk aja gitu. Nah, cuman seperti ini Kak, yang namanya mahasiswa baru ini masih dilema ya, bingung gitu kenapa. Karena mereka juga punya tugas untuk menyelesaikan studi mereka. Takutnya karena organisasi itu studi mereka malah terbengkalai. Nah, cuman kayak gini, namanya mahasiswa baru nih, namanya semangatnya masih baru, otomatis saya akan lulus dengan nilai cum laude atau bahkan summa cum laude 4.0. Nah, cuman kayak gini dilemanya, tapi misal aku nggak ikut organisasi atau curi start, nanti aku malah ketinggalan juga. Nah, kalau kakak di posisi seperti itu sebagai maba, apa sih yang kakak lakukan untuk meyakinkan diri kakak sendiri bahwasanya aku ini mampu loh ikut organisasi dan aku lulus sebagai summa cum laude? Nah, seperti itu ya. Kalau aku sendiri juga sebagai orang yang harus punya plan lah. Aku menargetkan diri aku sendiri juga, pasti ada suatu hal yang aku target dalam diri aku. Untuk kuliah dan juga organisasi pasti aku sebelumnya mikir juga. Aku mau lulus wajib tepat waktu, kalau bisa memang lebih cepat. Nah, tapi kalau aku sendiri, tapi kayaknya bosan deh kalau cuman kuliah aja gitu kan. Masuk organisasi, aku mikir juga organisasi akan mengganggu aku nggak ya gitu. Walaupun memang basicnya aku memang suka organisasi ya, tapi hal-hal seperti itu pasti jadi pikiran sendiri juga. Dan aku meyakinkan diri aku kalau aku memang mau keduanya, berarti harus bisa memanajemen waktu itu tersendiri. Jadi aku kuliah nomor 1, tapi organisasi tidak nomor 2 kan. Jadi dalam artian kalau kita kuliah, pasti nih kita kuliah dulu, setiap hari kita harus kuliah. Kalau memang ada tabrakan dengan suatu agenda organisasi, kalau memang kuliah pasti didahulukan, dan kalau bisa kita tetap datang ke organisasi tadi, mungkin izin terlambat atau segalanya. Kalau memang kita tidak bisa berhadir juga, paling tidak kita bisa membantu dari belakang. Nah, kalau aku sendiri tipe yang kalau kita nggak bisa membantu di hari H, kita membantu di belakangnya. Nah, seperti itu, kayak kita jangan sampai kita mau nih dapat, kalau orang-orang sekarang mau biar CV-nya penuh katanya ikut organisasi. Nah, kalau kita cuma modal CV, beratnya kalau CV-nya mau penuh, tapi ternyata di organisasi itu tidak ada dampak ataupun tidak ada kontribusi sama sekali, menurut aku
nihil ya juga, maksudnya mending nggak usah gitu. Menurut aku kalau memang mau organisasi dan juga kuliah, siapkan diri juga, pastinya kita harus tanggung jawab kepada diri kita, kepada kuliah kita, kepada organisasi dan juga orang tua yang telah membiayai kita untuk kuliah ini sendiri. Nah, menurut aku sih mending kalau memang mau keduanya, tidak mau tertinggal dengan yang organisasi tadi dan juga mau lulus dengan cum laude atau semua cum laude tadi, ya pasti harus belajar dengan tekun. Itu yang pasti utamanya ya, belajar dengan tekun, jangan bolos dan juga tanamkan dalam diri bahwa kuliah itu, karena kan biasanya kalau sudah masuk organisasi merasa rame ya, merasa rame pasti kayak suka organisasi aja gitu lah. Jadi kayak kuliah tuh gampangnya bisa izin. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kayak pikiran kecil yang itu berdampak besar. Kayak kita mikir bisa aja izin, bisa aja minta catatan teman atau bagaimana. Nah, hal-hal seperti itu yang dihindari. Bagaimana cara kita membangun semangat di diri kita itu biar kita bisa berdampak di organisasi kita dan juga kita bisa berdampak ke diri kita sendiri. Maksudnya kita bisa maju di akademik kita dan non-akademik kita itu sendiri. Oke. Kira-kira nih Kak, apa yang memotivasi Kakak untuk pada awalnya nih mengikuti organisasi? Kalau boleh tahu apa tuh Kak? Kalau aku sendiri ya, jadi mantap, maksudnya mantap masuk organisasi sendiri karena kalau di kampus ya, organisasi kampus, aku sendiri di sini waktu merantau memang bukan nggak punya teman sih, karena aku sendiri nggak bisa jalan kemana-mana karena takut ya, karena terus aku mikir kayak aku nggak bisa nih, maksudnya berinteraksi dengan orang, aku nggak bisa, tipe orang yang nggak bisa ngajak orang ngomong duluan waktu itu, jadi coba nggak ya ikut organisasi, dan waktu itu teman sekelas tiba-tiba, ayo Dil ikut organisasi, jadi gitu, organisasi, iya jadi gitu. Mikir, terus mikir, memang di satu momen, waktu itu sudah masuk ke organisasi itu, di satu momen, aku merasa kayak, memang aku jauh dari organisasi ini, cuman masuk, sekedar masuk, terus aku mikir, untuk apa ya organisasi, kalau cuman nama aja gitu di situ, terus aku coba pikir lagi, dan aku coba mendalami lagi, aku coba untuk lebih aktif dan juga untuk berbaur dengan yang lain. Ternyata ini ya yang aku dapat kalau aku memang aktif. Dan itu ada penyesalan penyesalan di akhir bahwa kenapa aku nggak aktif dari awal, begitu. Karena aku aktif waktu itu karena ada ya satu momen yang memang membuat aku sendiri capek gitu. Membuat aku capek, terus aku coba sih aku aktif di organisasi yang sudah aku punya sekarang. Terus aku coba aktif dan ternyata aku dapat banyak manfaat dan benefit yang aku dapat dari hal capek tadi itu terbayarkan gitu, dan aku merasa kayak wow gitu. Jadi yang kayak kenapa nggak dari awal ya gitu, kenapa nggak aku manfaatin dari awal aku memang masuk organisasi itu. Jadi kayak sudah setengah jalan nih baru aku coba aktif, jadi kayak ada rasa sedih lah, sedikit menyesal kenapa tidak dari awal. Jadi kalau momennya yang memotivasi sendiri ya, karena waktu itu ada memang suatu keadaan dan ya momennya tepat dengan mau mencoba ke organisasi itu, dan akhirnya dapat jawaban dari hal yang coba tadi. Makanya aku sendiri bilang bahwa gak ada salah mencoba tadi, karena aku juga dari awalnya ya mencoba tadi juga. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, atau Kakak punya pesankah untuk mahasiswa baru nih yang sudah siap untuk mengikuti organisasi atau masih bingung nih mau mengikuti organisasi atau tidak? Pesan-pesan Kakak terhadap mahasiswa baru. Oke, untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa-mahasiswa yang masih ragu, kalau menurut aku kalau memang ada kemauan sedikit, ada niat untuk berorganisasi, mending daftar dan ikuti. Menurut aku tidak ada kata kita harus siap dulu baru kita masuk organisasi. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri itu tidak harus seperti yang kayak aku harus mempersiapkan diri, aku harus bisa dulu, aku harus bisa ngomong dulu, aku harus bisa berteman dulu baru aku bisa ikut organisasi. Menurut aku kalau kamu sudah ada niat, mending kamu ikut, karena organisasi adalah tempat belajar, bukan tempat kita menampilkan sesuatu yang memang kita punya duluan ya. Karena organisasi tempatnya kita belajar oleh karena itu
untuk teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa baru nantinya yang mau ikuti organisasi, mending ikuti, nanti akan belajar pas di dalam situ, pasti akan banyak dapat manfaatnya bagi diri kalian. Kalian akan memperluas relasi, mengasah soft skill, dan juga masih banyak lagi yang akan kalian dapatkan nantinya. Benar, mungkin yang namanya mahasiswa itu tidak memasuki organisasi yang sama. Namun yang namanya mahasiswa itu memang harus terus belajar, bertumbuh, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Menjadi mahasiswa itu bukan berarti memiliki banyak jabatan, tetapi siapa yang paling banyak bertumbuh dan memberikan dampak. Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya kepada Kak Sadila karena memberikan insight baru dan pengalaman baru untuk kita bagi mahasiswa baru nih yang bingung mau ikut organisasi. Nah, itu langsung aja dengarkan dari Kak Sadila tadi. Mungkin semoga apa yang telah disampaikan Kak Sadila tadi menginspirasi dan memberikan manfaat bagi yang menonton Posma episode hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Posma yang telah mendengarkan episode ini dari awal sampai habis. Dan siapa tahu di satu episode ini ada seseorang yang akhirnya berani mengambil langkah untuk memasuki organisasi dan menguatkan, bertumbuh, serta memberikan dampak manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Saya Muhammad Auzir Zaki, selaku host pada episode ini bersama Kak Sadila. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.